Oke, halo semuanya, balik lagi bersama gue Ryan Zidan di Ancient Fishkeeper. Di video kali ini gue mau bahas soal kejadian tragis sekitar beberapa hari yang lalu. Jadi ini fotonya bisa dilihat di sebelah sini. Nah, itu kejadiannya kemarin mati massal karena gue nggak bisa ganti air. Posisinya air tanahnya jelek banget, campur tanah, terus ternyata bocor sama air sabun, jadi benar-benar nggak bisa dipakai. Dan jeleknya adalah pada saat kejadian itu gue tetap ngasih makan normal kayak biasa. Hampir tiap hari gue kasih, yang mana ujung-ujungnya si kotoran ikan pengeluarannya tetap banyak seperti biasa, tapi airnya nggak diganti-ganti. Jadi dari amonia jadi nitrit dan jadi nitrat. Produk akhirnya nitrat, nggak ada yang ngolah. Gue nggak punya tanaman di akuarium itu. Ya udah, akhirnya nitratnya numpuk, ngeracunin ikan yang ada. Jadi gue nggak setuju kalau dibilang amonia bomb. Jadi ini sebenarnya ulasi nitrat ya, yang sering dikesampingkan padahal penting. Nah, berhubung udah kejadian juga, nggak boleh terlalu lama terpuruk gara-gara satu kejadian itu, karena kita masih punya banyak banget ikan yang emang harus diurus. Jadi sekalian kita bikin inovasi baru. Inovasinya itu gue terinspirasi dari salah satu akun akuaris dari Korea. Jadi dia bikin aquaculture, terus ada satu videonya dia itu tentang gimana caranya bikin filter talang, filter atas, tapi power headnya itu nggak dari bawah. Biasanya kan power headnya di akuarium posisinya, terus habis itu nembak air ke atas terus airnya turun. Nah ini enggak, jadi power headnya diumpetin. Tujuannya apa? Supaya space berenang dari si ikan itu lebih banyak. Jadi ikutin terus videonya sampai habis, bakal gue bahas semuanya sampai tuntas. Oke, jadi yang pertama gue jelasin itu adalah bentuk dari si top filternya dulu nih. Yang pertama, top filternya ini ada lubang di chamber pertamanya itu lubang setengah in. Itu nanti bentuk si chambernya kayak gini ya, ada bolong bawah. Fungsinya kan nanti ini penuh keisi air. Nanti air lewat sini bawah naik ke samping, tumpah. Di sini ada kapas nanti dikit, sisanya batu apung semua sampai pojok. Terus nanti ada turun lagi ke bawah, naik keluar lewat lubang sini dikit dan turun ke sini. Chamber terakhirnya itu ada lubang 3/4 in 2 buah. Jadi mesinnya bisa agak gede powernya. Untuk alat-alatnya sendiri ini pemipaannya, plumbingsnya yang kalian butuhin ada 1 murtandon setengah in, 2 murtandon 3/4 in, 1 foot clamp ini yang setengah in atau 3/4 boleh. Terus ada ini pipa 3/4 sama pipa setengah. Terus ada shock drat luar setengah in 2 buah, 3/4 2 buah juga. Sambungan 3/4 ke setengah in 1 buah. Drat dalam 3/4 1 buah, sama drat dalam juga tapi yang L atau yang knee, elbow. Ini 3/4 juga 2 buah. Untuk mesinnya sendiri pakainya yang bentuknya gini ya, karena kalau yang nggak kayak gini gue nggak tahu modifikasinya harus gimana. Ini gue pakainya SP 2500, ini 1600 liter per jam, sama beli sambungannya ini yang buat di sini di toko aquascape atau toko-toko ikan gitu ada pasti. Kalau misalnya nggak ada ya ini harus dibabat nanti, dipotong buat masuk ke pipanya. Nah ini dari peralatan-peralatan yang tadi udah gue jelasin, ada beberapa yang emang harus dimodifikasi. Gue jelasin sebelum kita memasang semuanya ya. Yang pertama ini foot clamp. Foot clamp itu kalau dibuka itu ada ini, ada pernya. Cuma ini karena kita modifikasi buat jadi filter, itu harus dicopot. Karena kalau enggak nanti bakal ngeganggu airnya buat keluar masuk. Jadi udah tinggal ditutup biasa aja. Terus kemudian ini murtandon yang tadi gue bilang, ini murtandon setengah in ke 3/4. Ini tinggal dilepas. Ini si bagian yang bawahnya, yang ininya tuh nggak dipakai karena kita bakal ganti ke ini, ke shock drat dalam yang 3/4. Yang shock
drat dalamnya itu 3/4, tapi yang luarnya itu setengah. Jadi atasnya pakai setengah, bawahnya pakai 3/4. Tuh masuk. Nanti kurang lebih posisinya gini, di yang bagian buat air masuk ke filternya. Nah terus buat drat yang 3/4 kurang lebih sama, dicopot dulu nih yang ringnya, nanti bakal diganti sama ini, sama si yang 1 in. Kalau ini sorry, bukan 3/4, ini soalnya 3/4 ke 1 in kan. Jadi yang atasnya itu dia, jadi yang drat luarnya, yang ini drat luarnya itu 3/4 masuk 3/4. Nah yang drat dalamnya yang bawah itu 1 in. Jadi sorry tadi salah sebelumnya, dikoreksi. Ini buat masuk ke dalam akuariumnya, dari filter ke akuarium lewat sini. Oke, ini yang udah dirakit tadi, ini dop dalam 3/4 ke sambungan 3/4 ke setengah, ke pipa setengah, ke drat luar setengah in, ke ini terakhir food clap setengah in. Udah dicat hitam biar makin bagus di akuarium. Nah jadi ini yang akan kalian lihat di dalam akuarium kalian cuma ini doang nih, si mesinnya nggak ada kan. Nah ini gue jelasin dikit ya posisinya. Jadi itu foot clamp yang sambung-sambungan tadi naik ke atas ke sini, ke filter chamber pertama. Chamber pertama itu isinya mesin, nih satu bawah mesin, langsung nanti turun ke bawah ke samping, ini biomedia semua, terus sampai sini ya udah cuma buat air turun aja. Kayak gini jadinya ya. Ini posisinya kalau mati nih, kalau mati dia akan stuck sampai di sini, stop sampai di sini posisi si mesinnya. Ini biomedianya belum kerendam semua karena masih ngapung. Nanti kalau udah tenggelam dia bakal tenggelam semua. Oke, sekarang kita coba tes nyala airnya dulu ya. Nah ini pas udah nyala, ini udah nyala mesinnya, sekarang udah dicolok, udah running dia. Ini airnya nanti agak dipenuhin lagi dikit ya, sampai segini ya. Kita coba tes kalau airnya mati ya. Ini misalnya mati listrik. Kalau mati listrik dia akan berhenti sampai si ini ketinggian air segini. Dia akan stand sampai di sini doang, karena kan air udah mulai turun nih di bagian sini. Dia cuma berhenti air sini. Dan kalau yang chamber ini berhenti di air yang sampai keluarnya batas bolongan ini. Kalau yang ini ya cuma sampai sebatas pipanya doang. Ini bisa lo tambahin pipa segini lagi, dan di sini diisi biomedia lagi juga nggak apa-apa. Oke, sekarang kita coba nyalain lagi. Running lagi kayak biasa, jadi aman ya. Kalau mati listrik nggak usah takut, nggak nyala lagi pompanya. Oh iya, ini juga buat tambahan ya. Kalau ini kan kebetulan gue pakai foot clamp atau foot valve yang emang ada penghambat airnya kalau airnya turun dari atas. Jadi ketika pompanya mati,
airnya kehambat, nggak turun semua. Kalau bolong kan dia di bagian situnya keluar terus tuh airnya, jadinya ujung-ujungnya surut-surut juga. Nah ini gue ada penghambatnya. Kalau misalnya kalian punya foot valve yang nggak ada penghambatnya atau penghambatnya hilang, atau misalnya kalian nggak pakai foot valve kayak gitu, langsung paralon aja dibolongin. Nah kalian di bagian sini, di bagian sebelah sini itu harus dipakein check valve. Fungsinya ya sama, supaya air dari sini ketika mesinnya mati nggak turun semua ke bawah. Jadi airnya akan berada tetap di batas yang ini, gitu teman-teman. Tadi udah dijalanin pompanya, ternyata udah jalan sesuai prediksi gua. Dan sekarang tinggal dikasih ini oksigenik, karena ini kan benar-benar restart nih kemarin setelah kejadian yang mati itu. Jadi harus dari awal semua, kita bikin lagi dari ulang. Medianya juga baru, batu apungnya baru, jadi bisa dikasih ini sesuai takaran seperti biasa. Nah ntar kalau udah mingguannya nggak perlu ditambah-tambah lagi karena bakterinya udah matang. Oke, sebelum masukin ikan sekaligus nunggu ini bening karena masih butek, kita kasih ini dan kita tunggu dulu sampai malam. Oke, halo semuanya, jadi ini update setelah 5 hari. Setelah 5 hari udah di cycling dan kemarin juga udah sempet gua tes masukin ikan yang emang nggak terlalu mahal buat ngetes apakah airnya emang udah cocok atau belum. Nah sekarang kita lihat posisinya kayak gimana sekarang keadaan akuariumnya yang pakai filter talang dengan mesin di atas. Nah jadi kan sebenarnya mau bikin video buat mindahin penghuninya satu-satu ke akuarium baru ini. Cuma ternyata penghuninya segini banyaknya nih, lihat sendiri ya. Penghuninya segini banyaknya, terus saringan gua nggak cukup kecil buat nyerok-nyerokin satu-satu. Jadi agak repot kayaknya. Jadi nanti pas udah masuk aja ya kita lanjutin. Jadi sekarang gue pindahin dulu. Nah ini dia akuariumnya, udah selesai dipindahin semua penghuninya. Sekarang tadi agak repot juga mindahinnya karena banyak. Ini dia di rumah barunya yang sekarang. Setelah kejadian drama kemarin yang pada mati banyak karena lupa nguras. Ini dia rumah baru untuk African Community Tank. Meskipun itu ada yang tidak jelas satu orang. Ini impostor, ini harus hilang. Nanti bakal gue pindahin. Oke, jadi itu aja buat video kali ini tentang pembaruan akuarium ini dan juga pembuatan talang filter baru. Karena menurut gua buat urusan filter ikan itu nggak akan ada habisnya. Bakal akan terus ada ide-ide yang kita temuin di internet atau kita pikir sendiri. Jadi tinggal amati, terus kita nggak harus ngikutin plek-plekan sama, tapi kita bisa bermain pakai kreativitas kita sendiri. Jangan lupa di like dan juga di subscribe channelnya, dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian supaya tahu gimana caranya bikin top filter dengan mesin di atas kayak gini. Dan boleh juga komen di bawah kira-kira video apa selanjutnya yang perlu dibikin seputar ikan hias, khususnya ikan predator dan ikan predator purba kayak yang ada di sini yang kalian lihat sekarang. Oke, makasih semuanya.